Nah terus ini perjalanan hingga akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai kepada Masjidil Aqsa di Palestina. Ketika sampai di Masjidil Aqsa di Palestina, Kanjeng Nabi Muhammad sudah ditunggu oleh semua para nabi, dan Kanjeng Nabi menjadi seorang imam, mengimami sholat 2 rakaat untuk terus melaksanakan perjalanannya Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Selesai di Masjidil Aqsa, beliau naik bersama malaikat Jibril sampai di langit dunia, fi sama'id dunya, masuk ke langit pertama, pintu pertama yang dijaga oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Kanjeng Nabi mengucapkan salam, assalamu alayka ya abal bashar, keselamatan kepadamu wahai bapaknya manusia, wahai Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menjawab, alaikassalam ya Nabi as-salih, keselamatan bagimu wahai Nabi yang soleh. Kemudian naik ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian naik ke langit yang ketiga, bertemu bersama Nabi Yusuf. Naik ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Harun. Naik ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Idris. Naik yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Naik ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Terus Kanjeng Nabi naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit yang ke-8, namanya Mustawan, Pak. Langit ke-8 itu namanya Mustawan. Di langit ini malaikat Jibril sudah tidak mampu untuk mengantar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika menginjakkan kakinya ke langit yang ke-8, malaikat Jibril akan hancur, tidak kuat menahan kuatnya cahaya yang ada di langit yang ke-8. Naik ke langit yang 9, Nabi Muhammad sendiri naik ke langit yang ke-9 bernama Mustawan. Kemudian naik yang ke-10 bernama Rafraf. Kemudian naik kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Maka ketika berada di Sidratul Muntaha, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama lebih meyakini bahwa Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan ruhnya, tapi ruh wal jasad, ruh dan jasadnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu terbukti dengan bacaan ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi. Di sini ada bahasa kaf mukhatab. Dalam orang-orang pesantren menyebutnya kalau mukhatab itu bukan dia, bukan mereka, tapi berada di hadapannya langsung, tidak ada penghalang, tidak ada hijab antara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Kanjeng Nabi tidak pernah lupa. Ketika orang kayak kita, Pak, kalau udah makan nyaman kadang lupa sama keluarga. Tapi Kanjeng Nabi cinta kepada umatnya, cinta kepada pengikut-pengikutnya. Maka Kanjeng Nabi mendoakan dengan jawaban assalamu alaina, keselamatan atas kita semua, wa ala ibadillahis sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Oleh karena itu, ingin selamat, ingin bahagia dunia akhirat, syaratnya satu, menjadi hamba Allah yang soleh. Ingin mendapatkan doa baginda Nabi Muhammad SAW, syaratnya satu, jadilah hamba yang soleh. Karena doa Nabi Muhammad diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh berdasarkan doa assalamu alaina, keselamatan atas kami, wa ala ibadillahi, dan atas hamba-hamba Allah as-solihina yang soleh. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah, kita tidak akan pernah bahagia, kita tidak akan pernah mendapatkan nikmat, kita tidak akan pernah mendapatkan rahmat dan barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita semua melupakan perintah yang wajib bagi kita, yakni melaksanakan sholat 5 waktu. Itu inti dari Isra wal Mi'raj, perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bacaan at-tahiyyatul mubarakatus itu berada di dalam sholat. Maka ketika orang sholat, pasti orang tadi kalau sholatnya baik, sholatnya berkualitas, maka orang tadi tercatat sebagai hamba Allah yang soleh.